Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Selamat jumpa kembali. Alhamdulillah kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Andrew Supriyadi dari kelas 1B Karyawan Stika Muhammadiyah Ciamis D3 Farmasi. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan antiprotozoa oral ya. Obat-obatan antiprotozoa oral adalah golongan yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh protozoa, yaitu organisme yang bersel tunggal yang tergolong dalam jenis parasit. Oke. Biasanya itu gejala terkaitnya di Asia Tenggara itu termasuk malaria, giardiasis atau infeksi usus ya, terus trichomoniasis, infeksi protozoa yang terjadi melalui kontak seksual. Hati-hati ya. Untuk beberapa golongan obat-obat antiprotozoa oral itu umum digunakan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, obat anti malaria dan obat antiprotozoa lainnya. Untuk mekanisme besar obat antiprotozoa oral adalah yang hanya digunakan dengan resep dan tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti tablet dan kapsul. Untuk obat-obat malaria termasuk mefloquine, chloroquine, proguanil dengan atovaquone dan doxycycline. Untuk antiprotozoa lainnya biasanya digunakan untuk obat antiprotozoa lainnya yang umum digunakan termasuk metronidazole, imidazole, dan nifurantel. Biasanya kita udah umum dengan metronidazole ya itu ya. Obat malaria itu sendiri biasanya mefloquine. Efek sampingnya adalah biasanya mual, muntah, dispepsia, sakit perut, pusing, diare, sakit kepala, insomnia, dan mimpi yang terkesan nyata. Halusinasi bisa ya. Peringatannya adalah gunakan secara hati-hati pada penderita epilepsi, jantung, kejang, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya ya. Masalah jantung atau liver yang parah. Untuk kloroquine, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, tekanan darah rendah, kadar gula darah rendah, kejang, gangguan penglihatan, depigmentasi atau keroncongan rambut. Hati-hati bisa botak berarti itu ya kalau kloroquine digunakannya tidak secara benar. Nah, itu digunakan harus secara hati-hati pada penderita gangguan saraf, miastenia gravis, kondisi kelelahan dan kelemahan otot. Selanjutnya proguanil dengan atovaquone, biasanya efeknya mual muntah, sakit perut, diare, batuk, sakit kepala, pusing, insomnia, mimpi abnormal, depresi, anoreksia, demam, ruam kulit. Hati-hati, indikasinya tidak boleh diberikan untuk ibu hamil dan menyusui, tidak diberikan untuk penderita gangguan ginjal parah. Hati-hati itu. Untuk doxycycline biasanya mual dan muntah, diare, kesulitan menelan, iritasi esofagus, menyebabkan gigi kuning dan kerusakan gigi jika dikonsumsi secara pada saat pertumbuhan gigi ya. Nah, tidak dibolehkan untuk ibu menyusui dan anak berusia di bawah 12 tahun. Memang waktu saat pertumbuhan gigi gitu ya. Tidak sama untuk penderita gangguan liver dan ginjal. Hati-hati. Tablet atau kapsul harus ditelan utuh dengan banyak cairan diminum disertai makanan. Pasien sebaiknya tidak berbaring sekitar setengah jam setelahnya. Jadi mending setelah makan tuh mending duduk dulu ya. Untuk obat antiprotozoa lainnya yaitu metronidazole dan tinidazole. Tinidazole itu biasanya efek samping yang mual muntah, rasa menyerupai logam di mulut, lapisan putih ke kuning pada permukaan lidah. Terus peradangan mukosa, terus hati-hati peringatannya hindari konsumsi minuman beralkohol. Itu wajib, memang semua obat biasanya wajib kayak itu ya. Gunakan secara hati-hati pada penderita gangguan darah, penyakit sistem saraf pusat, dan gangguan liver parah.
Tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Hati-hati Bu. Selanjutnya itu yaitu Niforatel. Niforatel efek sampingnya biasanya gangguan gastrointestinal, kerusakan sistem saraf perifer, mudah lebam, pengap, atau berdarah atau terjadi secara berlebihan. Peringatannya tidak boleh diberikan kepada penderita gangguan ginjal, neuropati atau kekurangan G6PD. Oke, saran umum untuk konsumsi obat intravenous oral, habiskan obat yang dianjurkan dan minum dengan dosis yang benar sesuai petunjuk. Jadi benar-benar harus manut sama dokter lah ya. Harus sesuai dokter, sesuai dosis dokter untuk memerangi penyakit malaria. Cara terbaik dan goal utamanya adalah menghindari gigitan nyamuk. Hati-hati ya. Jika Anda mengalami giardiasis, Anda harus mencuci tangan secara teratur dan menghindari berbagai peralatan atau handuk untuk mencegah penyebaran infeksi di antara anggota keluarga. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini mungkin ini beberapa tentang obat anti protozoa yang sering kita jumpai di lingkungan kita ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Bila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.